Baru menjalani sidang perdana, Nikita Mirzani sudah menertawakan dakwaan JPU. Seolah lebih tahu soal hukum, pihak Niki menilai jaksa bingung dalam menerapkan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang ITE dan pasal 311 KUHP. Lantas, apa saja yang disiapkan pihak Niki sebelum menghadapi sidang beragendakan pembacaan eksepsi yang akan digelar Senin depan? Sebagai korban sekaligus saksi pelapor, apakah Dito akan hadir di persidangan? Apa yang akan dilakukan Niki jika bertemu Dito dan Nindi Ayunda di meja hijau? Setelah 3 kali gigit jari, apakah permohonan tahanan kota yang diajukan Niki bakal dikabulkan majelis hakim? Dan benarkah penyakit kelainan tulang belakang membuat Niki tidak bisa tidur berhimpitan di sel tahanan? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas drama menarik yang terjadi sebelum dan sesudah sidang kasus pencemaran nama baik yang membelit Nikita Mirzani. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Senin lalu, drama panas tersaji di sidang perdana kasus pencemaran nama baik yang menahbiskan Nikita Mirzani sebagai terdakwa. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten terbuka untuk umum hingga sederet selebriti pun tergerak untuk menyaksikan Niki duduk di kursi panas pengadilan. Beragam komentar negatif pun bermunculan lantaran Niki yang didatangkan dari rutan kelas 2B Serang tampil tanpa mengenakan rompi tahanan plus bisa melenggang bebas lantaran tangannya tidak diborgol. Chris Hatta yang juga pernah menjadi tahanan menolak lupa pada SOP terdakwa yang digelandang dari rutan ke ruang sidang. Pendidikan terakhir apa? SMA ya. Saudara dalam perkara ini dilakukan penahanan ya? Artinya sejak kapan? Lupa. Wah, ya tolong diingat ya, karena penting. Seharusnya tangan diborgol ya, SOP dari kejaksaan sih harusnya begitu, nggak pandang bulu. Saya sampai tangannya tuh alergi besi-besi yang dipakai dari napi ke napi kan itu dioper-oper kan ya. Jutaan orang make kan sampai tangan saya aja sampai gatal-gatal segini. Karena menurut SOP itu harus diborgol turun dari mobil. Dari bus ya. Yang layaknya tuh umumnya bus tahanan yang besar. Tapi kalau sampai dia naik bus yang kecil, naik mobil yang kecil yang warna hijau, itu sepertinya dia melewati ketentuan-ketentuan deh. Yang akhirnya dia bisa menaiki mobil itu. Pakai rompinya, jadi ketika kita sampai di pengadilan, kita kan ditaruh di penjara yang ada di pengadilan ya. Nanti ketika udah saatnya masuk sidang, itu biasanya dipakaikan rompi. Nanti ketika masuk ruang sidang, rompi itu baru dicopot. Makanya wajib banget terdakwa itu pakai kemeja putih. Saya juga nggak ngerti itu kenapa kejaksaan memberikan hal yang seperti itu ya. Saya juga nggak ngerti deh. Oh, datang saya. Datang. Kemarin saya tidak datang karena kan mau datangnya Medina sama Mami Isa karena kan di sana jauh. Kalau sama teman-teman kan enak ya. Jadi silakan kita bisa piknik, bisa makan sate. Kan Tangerang itu kan Banten itu kan makan makanannya itu enak-enak. Kita bisa sambil piknik, sambil jalan-jalan, nanti di tol bisa mampir-mampir. Jadi kita berteman-teman nih Medina, Mami Isa, aku sambil makan-makan gitu, sambil piknik lah kita gitu. Datang insya Allah. Udah telepon-teleponan sih rencananya datang. Kita pasti menyupport, pasti mendukung Mr. D. Iya kan, terserah saya dong, saya mau dukung siapa. Sidang itu terbuka untuk umum. Siapapun boleh datang kecuali anak-anak di bawah umur. Kalau sidang kemarin aku nggak hadir karena aku ada juga sidang, tapi next aku akan hadir. Untuk dukung Bang Dito sama Nindi. Mbak saudara terdakwa NM, tolong hargain institusi-institusi yang bekerja. Jangan seenak jidat kita. Ketika kamu nanti mencak-mencak, itu ada hukumnya loh, namanya contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan, itu ada hukumnya loh, ada pasalnya loh. Entah bagaimana caranya Niki seolah mendapat privilege hingga bisa masuk ke ruang sidang
tanpa embel-embel rompi tahanan. Di depan jaksa penuntut umum dan majelis hakim pun, Niki tampil percaya diri, seolah tidak khawatir pada ancaman hukuman 12 tahun penjara lantaran telah mencemarkan nama baik Dito Mahendra. Usai sidang, Niki seolah menertawakan dakwaan JPU yang menjeratnya dengan pasal berlapis, yaitu pasal 36 Jungto, pasal 27 ayat 3 Jungto, pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan pasal 311 KUHP. Meski dalam instastory-nya, netizen awam pun bisa menyimpulkan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Niki terhadap Dito. Pihak Niki merasa itu bukan aksi penghinaan maupun tindak pencemaran nama baik. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Mahendra itu mengalami kerugian material sebesar 17.500.000 rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diatur pidana dalam pasal 36 Junto, pasal 27 ayat 3 Junto, pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ngerti ya, paham ya. Baik, terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, ya, terdakwa apakah akan mengajukan keberatan atau objeksi? Iya. Silakan konsultasi terlebih dulu dengan penasihat hukum. Ketawa aja. Ketawa aja. Ya kan kalian dengar sendiri tuntut apa dakwaannya kayak gitu. Dakwaannya luar biasa. Sehingga saya pun tadi itu sempat bertanya kembali apakah tidak salah ketik. Itu dakwaan alternatif atau artinya dakwaannya bingung. Apakah Nikita melakukan perbuatan ini atau melakukan perbuatan ini atau melakukan perbuatan ini. Artinya jaksanya pun masih bingung apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ya, itu namanya dakwaan alternatif. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya, setelah itu kan dia memberikan statement, tertawa seolah-olah ini suatu perkara yang remeh-temeh. Ya tidak apa-apa, itu hak dia, kita hormati. Mau menganggap dakwaan itu serius, boleh. Mau menganggap itu sepele, remeh-temeh, juga boleh, silakan saja, itu hak. Tetapi ingat, bagi kami kasus ini sangat mudah dibuktikan oleh tentu nantinya jaksa penuntut umum. Dan kami hakul yakin, pasti kita terbukti bersalah dan masuk penjara. Soal kerugian material yang diderita Dito pasca mengalami penghinaan dan pencemaran nama baik juga menjadi bahan olok-olok kubu Niki. Dengan kerugian 17,5 juta gara-gara gagal menjual tas branded, Niki menganggap kerugian itu cuan receh yang tidak patut dilarikan ke ranah hukum. Mengaku bisa mendapatkan 2 miliar sehari dari endorse, Niki terkesan menyepelekan kerugian material yang diderita Dito. Sangat heboh, luar biasa sekali, dan Anda mohon mengikuti prosesnya. Satu, yang kedua, diakui di dalam dakwaan ini bahwa Niki hanya memposting tulisan untuk menghimbau. Ternyata ada kasus itu benar. Saya sudah baca BAP-nya di berkas perkara, memang ada seseorang yang melaporkan pelapor. Dan itu ada di berkas. Artinya apa semua yang disampaikan oleh Niki dibenarkan oleh jaksa. Nah, kalau memang semuanya dibenarkan dalam dakwaan, kenapa perkara ini harus disidangkan? Per Undang-Undang ITE tidak ada ketentuan yang mengatur tentang besar kecilnya kerugian atau jumlah limitatif minimum atau maksimum tertentu terkait dengan jumlah kerugian tersebut. Karena itu, sepanjang bisa dibuktikan bahwa korban telah mengalami kerugian, baik itu keuangan atau material lainnya, maka tentu pasal 36 sudah terpenuhi. Maka ancaman pidananya ada di dalam pasal 51 ayat 2. Kan gitu. Yang ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara dan dendanya, 12 miliar. Kita ketemu 2 minggu lagi. 28 ya Pak? Tanggal 28. Ikutin episode 17.500.000. Buat lawyernya, ya, jangan sosok mengerti masalah hukum. Jangan dibahas-bahas masalah kerugian 17.500.000. Yang penting unsurnya masuk. Sekarang videonya viral. Kalau udah lihat videonya, yang dikata-katain apa?
Si ini penipu, beli tas buat ini dan fotonya diedit dikasih gambar binatang. Bahaya loh itu. Berat loh itu. Bukan masalah undang-undang ITE-nya doang yang kena itu. Ya kan? Jadi orang benci semua sama dia. Menghasut bahwa orang ini penipu. Alih-alih mengaku mudah beradaptasi dengan lingkungan penjara, jelang sidang Niki justru jatuh sakit. Artis yang memulai debutnya sebagai talent di acara pencarian jodoh itu mengaku menderita kelainan tulang belakang, sehingga rawan cedera bila tidur di lantai beralaskan tilam tipis. Karena tidur kan, tidurnya memang pakai matras gitu dan tipis, tapi kan memang harus menyesuaikan sama tahanan yang lain. Jadi karena mungkin terlalu lama, jadi karena Niki kan juga punya skolosis kan, tulang yang agak bengkok gitu, jadi emang agak nyeri. Kadang-kadang kalau kambuh emang sakit, harusnya kan memang terapi setiap 1 minggu sekali gitu. Tidur di ubin tak beralas tikar, nyamuk-nyamuk gentayangan. Oh, tidur di matras. Oh, tidur di matras tak beralas tikar, nyamuk-nyamuk gentayangan. Pak Hakim dan Pak Jaksa, tolong sidang jangan diundur. Kalau diundur saya merana. Oh, terus gimana? Ya resiko lah itu, resiko lah. Kalau mau tidur enak-enak itu di rumah, kayak aku nih enak-enak tidurnya di rumah. Kalau di ubin garuk-garuk. Beradaptasinya biasa aja sih, sama teman-teman di dalam kamar juga baik-baik semua. Terus karutannya baik, KPR-nya baik, penjaganya semua baik. Jadi nggak ada yang nggak harus beradaptasi ya, biasa aja kayak kehidupan sehari-hari. Oh kasihan juga ya, ya sebenarnya sih aku kasihan ya, sakit punggung mama orang, ya Allah. Ya mudah-mudahan sakit punggungnya akan terbiasa. Kan ini bukan yang pertama. Kalau yang pertama sih mungkin kaget. Ini kan gak yang pertama. Ya kamu udah tahu lah resikonya apa ya. Tidur di ubin, tidur di matras, sakit pinggang, sakit punggung, sakit encok, begini-begini ntar ya itu udah resiko ya. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita panen. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Karena pertimbangan sakit itu, pihak Niki ngotot mengajukan permohonan perubahan jenis tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Hanya saja, langkah hukum yang ditempuh Niki itu berbuah olok-olok dari seteru hukumnya. Insya Allah doain saja, karena itu haknya hakim, tidak ada yang bisa mengintervensi. Kondisi kesehatan. Niki sakit, Niki dalam keadaan sakit, namanya saraf terjepit itu sakitnya lebih sakit dari patah hati. Karena tidur di Lebih sakit dari sakit hati. Karena di sini sekarang lagi rawat jalan dah seperti apa? Enggak, dia ada di dalam dirawat sama dokter-dokter tradisional, yakni tukang-tukang urut yang ada di dalam tahanan. Napi-napi. Kan ada yang ditahan tuh, ibu-ibu kan pintar urut banyak. Nah itu dokter tradisional di dalam. Nggak mungkin berhasil. Yakin sama saya, nggak mungkin berhasil. Itu sama aja kayak buang-buang energi. Lawyernya juga harusnya lawyernya lebih paham. Nggak mungkin berhasil. Satu, doi public figure. Kalau sampai dia lepas dari tahanan kejaksaan, itu sama aja memberikan contoh yang buruk di depan masyarakat. Penangguhan penahanan itu memang hak setiap warga, hak setiap narapidana. Tapi kembali lagi, apa alasannya? Apa jaminannya? Ya kan? Nah, kita mengingat saudara NM ini, dia dari awal tidak kooperatif. Ya, di kepolisian tidak kooperatif, di kejaksaan juga tidak kooperatif. Nah, apalagi dia residipis. Sering ikut campur masalah orang, baru kali ini Niki kena batunya. Sederet artis dan pengacara hanya mengelus dada ketika laporan mereka terhadap Niki mandek di tingkat penyidikan selama bertahun-tahun. Niki bahkan sesumbar bahwa dirinya adalah aset negara yang tidak tergores pedang keadilan. Ibarat pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Niki akhirnya jatuh ke kubangan nista, tempat pelaku kriminal berkumpul menjalani hukumannya. Tapi bukan Niki bila tak menciptakan drama bak korban teraniaya. Saat hendak digelandang ke ruang tahanan 25 Oktober lalu, ia sudah bikin petugas Kejaksaan Serang Banten kewalahan. Itu dia teriak-teriak. Nah, teriak-teriak itu sebenarnya kan nggak boleh. Artinya apa? Artinya dia tidak menghargai yang namanya bapak-bapak kejaksaan. Itu sangat-sangat nggak boleh gitu. Tolong dihargain, kooperatif lah.
kita tidak ada sangkut pautnya dengan menahan Nikita Mirzani. Ya, yang menahan Nikita Mirzani adalah perbuatannya sendiri yang melanggar undang-undang ITE. Apain kayak gitu? Udah, hidup di penjara tuh nggak menderita amat kok. Ini yang aku alamin, hidup di penjara tuh nggak menderita. Serius. Saya di penjara aja bisa perawatan kok. Banyak orang di luar sana nggak mau, gue masuk penjara, serem gini gitu. Cobain dulu masuk, gue bilang. Nggak seserem yang kalian pikir kok. Tetap penjara di Indonesia ini tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Drama pun berlanjut di rutan kelas 2B Serang. Bak malaikat ingin melakukan perbaikan gizi tahanan, Niki bagi-bagi 700 pizza dan nasi padang. Aksi sosial itu ditanggapi beragam oleh sejumlah selebriti dan netizen. Ada yang menilai Niki ria dengan menjadikan aksi sosial itu sebagai konten. Ada yang menganggap gimik murahan, ada pula yang menganggap Niki mendapat endorse makanan. Sehingga pihak sponsor perlu tahu sejauh mana pemberitaan bagi-bagi makanan di penjara ala Niki. Halo guys, jadi hari ini Kak Niki request ke bapak pengacara dia pengen makan pizza. Udah gitu, kata Kak Niki kalau dia makan semuanya juga harus makan. Jadi aku sama Kak Dea langsung aja beli pizza sebanyak itu. Iya, sebanyak itu. Tuh, langsung aja dipesan sebanyak ini dan fresh from the oven. Udah gitu kita masukin ke dalam mobil sampai mobilnya Kak Dea itu nggak muat nih, bapak supir juga bantuin. Noraknya kenapa? Tidak semua kebaikan yang harus kita umbar ke orang lain. Cukup kita yang tahu. Kalau misalnya memang lu membelikan pizza, katakanlah nasi padang segala macam, cukup lu yang tahu. Gitu loh. Supaya apa? Jangan orang melihatnya ini jadi konten lagi nih. Drama lagi nih, drama apa lagi lu muncul ini. Kalau menurut gue itu sangat disayangkan sekali. Senin besok, sidang Niki akan memasuki agenda pembacaan eksepsi. Niki berharap Dito sebagai korban sekaligus pelapor bisa hadir di persidangan. Namun harapan Niki itu dianggap mimpi yang kelewatan. Demikian pula mimpi Niki untuk melihat Dito dan Nindi Ayunda ditahan atas kasus perampasan kemerdekaan yang menimpa Sulaiman, mantan sopir Nindi. Kasus yang terjadi pada tahun 2020 namun baru dilaporkan pada Juni 2021 itu dinilai kuasa hukum Dito dan Nindi kurang alat bukti dan saksi, sehingga tim penyidik seolah tidak punya alasan untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Secara pribadi, Dito pun merasa aneh dengan obsesi Niki menistakan dirinya karena circle bisnisnya tidak bersentuhan dengan Niki. Itu yang dilaporkan itu Mbak Nindi, ya, Mas Dito itu saksi, ya. Kedua-duanya baik Mbak Nindi maupun Mas Dito telah diperiksa dan sangat kooperatif dan juga sudah membantah seluruh tuduhan itu bahwa tidak ada penyekapan, tidak ada penyiksaan. Kasus ini saya gariskan kembali sudah penyidikan, artinya peristiwa pidananya sudah ada. Tinggal sekarang yang dicari siapa yang bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana. Itulah yang namanya nanti tersangka. Kamu cerita aja pernah didatangi? Oh, saya pernah didatangi dari pihak mereka. Apa? Di rumah saya, tapi nggak melalui rumah saya, ke Pak RT. Tujuannya apa? Damai, ngajak damai dengan memberikan sejumlah uang agar saya mau cabut laporan. Itu berarti yang datang sendiri langsung dia atau lewat Bukan. siapa yang datang? Orang tahu, ngakunya si teman. Iya, laporan ini kan sudah hampir 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Kenapa begitu lama? Sekarang saya mau tanya. Lama oleh karena buktinya itu tidak cukup. Buktinya tidak memadai. Itu halusinasi semua itu. Yang dituduhkan penyekapan, yang dituduhkan apapun yang mereka tuduhkan, apalagi yang dituduhkan penyekapan, apalagi pemukulan, semua itu halusinasi. Mana buktinya? Lantas, bagaimana kasus Niki melawan Indra Tarigan dan Isa Sega? Seperti apa kondisi anak-anak Niki setelah 4 minggu berpisah dengan ibunda mereka?